Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu lagi berita dan pernyataan dari seorang tokoh yang sangat penting. Beliau adalah pendiri PAN, ya, Pak Abdullah Toha, dan mantan anggota DPR, pimpinan DPR lagi malah, pimpinan dalam pengimpian komisi badan di DPR, dan beliau seorang yang sangat intelektual, yang dulu menjadi tim pendukungnya Pak Jokowi periode pertama maupun kedua, dan kini dia akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu memberikan kritik yang tajam terhadap surat terbuka kepada Jokowi karena dianggap bahwa Pak Jokowi telah melenceng dari cita-cita proklamasi, cita-cita Indonesia, dan cita-cita yang diwariskan yang terkandung di dalam dasar negara kita mengelola Indonesia sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semakin jauh dari harapannya. Oleh karena itu, walaupun beliau sebagai teman Pak Jokowi, beliau pendukung 2 periode Pak Jokowi, terakhir melihat Pak Jokowi terlalu jauh melenceng sehingga dia memberi kritik yang tajam terhadap ini, termasuk juga dalam kaitan masalah pilpres, terutama cawe-cawenya Pak Jokowi atau ikut campurnya Pak Jokowi supaya Anies tidak boleh ikut dalam pemilu yang akan datang. Nah, pandangan beliau ini diungkap di dalam dimuat di dalam beritakan ID News, ya, pada tanggal 10 Juni 2023. Beliau mengatakan bahwa borok apa yang mereka sembunyikan, maksudnya pemerintah sembunyikan, sehingga begitu takut pada Anies Rashid Baswedan bila dia menjadi presiden. Nah, kawan-kawan sekalian, marilah kita coba untuk saya sampaikan berita atau pandangan beliau yang dimuat di dalam beritakan ID News ini. Berbagai cara yang dilakukan untuk menghalang-halangi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan bisa maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang, mengundang pertanyaan bagi salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional, yaitu Abdullah Toha. Beliau mengatakan begini, kira-kira borok apa yang disimpan oleh mereka sehingga mereka sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya, kata beliau di dalam melalui akun Twitternya @Abdullah Toha. Politikus senior itu mengungkapkan segala daya upaya menjegal Anies menuju maju sebagai Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. Sementara itu demokrasi dirusak, kata Abdullah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan yang wasitnya merangkap jadi pemain, maka pertandingan menjadi rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu dan membuat kerusakan karena marah. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, kata Abdullah Toha kembali menimpali keterangannya. Dalam podcast, Abdullah Toha menuliskan cuitannya tersebut menanggapi penjelasan Sudirman Said, ya, karena di dalam dalam sebuah podcast, Sudirman Said antara lain membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada Nasdem, Demokrat, dan PKS agar 3 partai anggota KPP tersebut menarik dukungan yang ujungnya Anies tidak bisa maju pada pilpres mendatang. Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan itu, skenarionya agak ngeri-ngeri sedap, katanya. Misalnya Anies akan terus dicoba dihalangi. Kalau tidak bisa dihalangi, dibiarkan maju tapi dikalahkan. Kalau tidak bisa dikalahkan, nanti akan dipersoalkan. Bahkan dia menang bila
bila menang terpilih pun masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies katanya. Jadi ini satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan orang-orang yang punya kekuatan maupun punya dana besar. Demikian dikatakan oleh Sudirman Said. Ya memang saudara sekalian, memang ini semakin terlihat ya. Apa yang dikatakan ini persekongkolan yang luar biasa, negara menggunakan negara untuk menjegal seseorang. Oleh karena itu, tetapi saudara sekalian, mereka memang seperti yang dipertanyakan oleh Abdillah Toha, kemungkinan bau busuknya luar biasa di dalam negeri yang belum terungkap hari ini. Walaupun sedikit demi sedikit sudah mulai terungkap bahwa korupsi merajalela ini luar biasa, mengkorup uang negara, seperti yang juga dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Walaupun kelanjutan tentang bagaimana menyelesaikan dugaan korupsi pencucian uang 350-an triliun itu di kalangan pejabat Departemen Keuangan Negara, keuangan RI itu seakan-akan mati rasa hari ini. Nah, saudara sekalian, kemudian ternyata utang negara yang diduga, yang banyak diketahui bahwa ada sekitar hampir 7.000, hampir menyentuh angka 8.000 triliun itu, ternyata bukan cuma itu. Ada yang sudah mulai terungkap bahwa sebetulnya yang tidak terungkap itu lebih besar dari itu, yaitu 20.000 sampai 20.700-an triliun. Dan juga sudah diungkap di beberapa secara terbatas di media sosial juga sudah diungkap, walaupun itu belum terlalu ramai ini. Jadi kalau pertanyaannya Abdillah Toha, apa barang busuk apa yang disimpan, yang ditakutkan oleh pemerintah saat ini sehingga mereka sangat amat takut jika Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sehingga mereka hanya menginginkan ada dua pasang, yaitu pasang dari kelompok mereka saja, misalnya Prabowo sebagai anggota kabinet pemerintah saat ini, kemudian Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, walaupun yang bersangkutan dianggap tidak punya prestasi apa-apa dalam membangun selama 10 tahun di Jawa Tengah. Tetapi mereka habis-habisan membackup yang bersangkutan untuk nanti menjadi presiden yang akan datang. Dan tidak boleh Anies. Kenapa Anies tidak boleh? Karena ditakutkan membongkar seluruh keburukan yang selama ini mereka tanam ketika mereka berkuasa. Inilah yang bisa dipahami dalam dipahami sehingga Anies dengan berbagai macam cara berlomba-lomba para elit di atas, ya, baik itu Sandiaga Uno, kemudian partai-partai yang di bawah genggaman mereka, di bawah genggaman Jokowi, tentunya juga di dalam konteks misalnya kalau terhubungkan dengan haluan politik Indonesia, pemerintah kita, yaitu ke China, ke Tiongkok, maka berbondong-bondonglah mereka ini berada di genggaman itu. Dan mereka oligarki yang mengendalikan uang dan kekuasaan untuk menjegal siapa-siapa yang mereka tidak kehendaki. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kalau ini yang terjadi, masa sih begini banyak rakyat kita, banyak kelompok-kelompok yang masa sih ikut semua ke arus itu? Masa sih tidak ada yang kemudian Surya Paloh, JK, yang lain-lain mencoba untuk keluar di arus itu? Ada juga pengkhianat dari dalam, yaitu dapat diduga bahwa SBY sudah mulai berkhianat, tidak mampu lagi untuk kemudian bergabung ke arah sana dengan melalui pertemuan pimpinan Demokrat dengan pimpinan PDIP yang sudah berlangsung, sekjen dengan sekjen sudah ketemu, dan nanti ketua umum dengan ketua PDIP akan bertemu 1-2 hari mendatang. Sekarang lagi dirancang karya itu dalam rangka mencopot Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan persatuan itu. Maka kalau ini sudah terjadi dan finish, maka selesailah Anies kalau tidak ada partai yang lain yang bergabung dengan koalisi Nasdem maupun PKS. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita, dan kita dapat tambahkan sedikit soal ini terkait dengan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.